Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Rohmani selaku dosen pengampu mata kuliah IPA. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kesha Radina Pratiwi dengan NPM 2486206103. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Sistem Kekebalan Tubuh atau yang biasa dikenal sebagai sistem imun. Nah, jadi materi ini sangat penting untuk kita pelajari karena setiap harinya tubuh kita menerima berbagai ancaman dari virus, bakteri, dan mikroorganisme lainnya yang dapat menyebabkan penyakit pada tubuh kita. Nah, sistem imun inilah yang menjaga tubuh kita dari berbagai ancaman penyakit-penyakit tersebut. Nah, jadi kira-kira sistem kekebalan tubuh atau sistem imun itu apa sih? Jadi, sistem kekebalan tubuh atau sistem imun adalah suatu mekanisme pertahanan alami yang dimiliki oleh tubuh kita untuk melindungi tubuh kita dari berbagai ancaman virus, bakteri, parasit, dan jamur. Di dalam sistem imun ini terdiri dari beberapa komponen-komponen yang melengkapinya, seperti jaringan, organ, sel, dan juga protein yang saling bekerja sama untuk melindungi tubuh kita dari berbagai ancaman penyakit. Nah, komponen-komponen dalam sel imun ini juga memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Jadi contohnya seperti jaringan. Jaringan ini berfungsi sebagai tempat menghubungkan dan menyebarkan sel imun ke seluruh tubuh. Di dalam jaringan ini terdiri dari jaringan limfoid dan juga jaringan mukosa. Lalu yang kedua itu ada organ. Organ ini berfungsi sebagai tempat menghasilkan dan menyimpan sel imun. Di dalam organ itu terdiri dari sumsum tulang, limpa, terus kelenjar getah bening, amandel, dan juga ada beberapa organ lainnya. Lalu yang ketiga itu ada sel. Sel ini berfungsi sebagai tempat pendeteksi, tempat penyerangan, dan juga penghancuran patogen. Nah, di dalam sel ini terdapat sel B, sel T, makrofag, neutrofil, dan terdapat sel lainnya juga. Dan ada pula protein. Protein ini berfungsi sebagai mempermudah komunikasi, penandaan, dan juga penghancuran pada patogen. Jadi, di dalam protein ini terdiri dari antibodi dan juga komplement. Nah, jadi sistem imun ini juga mempunyai jenis-jenisnya. Jadi jenis-jenisnya ini terbagi menjadi dua, yaitu jenis-jenis. Nah, sel imun ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu dari cara mendapatkannya dan juga mekanismenya dalam respon. Jadi kalau dalam cara mendapatkannya itu terbagi lagi menjadi 4. Ada alami aktif, alami pasif, buatan aktif, dan juga buatan pasif. Nah, kalau alami aktif itu didapatkan ketika kita sembuh dari sakit, nantinya tubuh kita akan membuat antibodinya sendiri. Lalu yang kedua itu ada alami pasif. Alami pasif ini antibodinya didapatkan dari ibu, dari ASI-nya atau melalui plasenta. Lalu yang ketiga itu ada buatan aktif. Buatan aktif ini didapatkan dari vaksin. Nantinya tubuh kita akan belajar membuat antibodinya sendiri. Dan yang keempat itu ada buatan pasif. Jadi buatan pasif ini didapatkan dari suntikan antibodi dari luar. Nah, selanjutnya terdapat juga jenis-jenis sel imun. Nah, jenis-jenis sel imun ini terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan cara mendapatkannya dan juga cara mekanismenya dalam respon. Nah, yang pertama itu ada cara mendapatkannya. Nah, cara mendapatkannya ini ada 4 juga, yaitu yang pertama ada alami aktif. Alami aktif ini didapatkan ketika kita sembuh dari sakit dan nantinya tubuh kita akan membuat antibodinya sendiri. Lalu yang kedua itu ada alami buatan. Alami buatan ini didapatkan dari ibu. Jadi nantinya antibodi didapatkan dari ASI atau plasenta dari ibu. Lalu yang ketiga itu ada buatan aktif. Buatan aktif ini didapatkan ketika kita vaksin. Nantinya tubuh kita akan belajar membuat antibodinya sendiri. Dan yang keempat itu ada buatan pasif. Buatan pasif ini didapatkan ketika kita
mendapatkan suntikan antibodi dari luar. Nah, selanjutnya terdapat dalam mekanismenya dalam respon. Nah, terbagi menjadi dua, itu ada imun bawaan dan juga imun adaptif. Nah, kalau imun bawaan itu responnya lebih cepat dan dia sudah ada sejak lahir. Contohnya itu seperti kulit dan juga lendir. Lalu ada imun adaptif. Nah, imun adaptif ini itu responnya lebih lambat, tetapi dia spesifik dan mempunyai ingatan. Nah, ingatan seperti apa yang dimaksud di sini? Jadi ketika misalkan kita pernah sakit lalu sembuh, tapi kita sakit lagi terjangkit virus yang sama. Nah, nantinya imun adaptif ini akan mengingat virus tersebut, jadi dia nggak perlu waktu lama lagi untuk menyerang virus tersebut. Jadi emang awalnya imun bawaan ini responnya lambat karena dia harus mengenali dulu virus apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Tapi ketika nanti virus tersebut masuk lagi ke tubuh kita, responnya akan cepat karena dia sudah mengenali dan pernah menyerang virus tersebut. Beda dengan virus beda dengan imun bawaan. Kalau imun bawaan itu dia sudah ada sejak lahir, tapi dia nggak mempunyai ingatan, tetapi dia responnya bisa cepat karena imun bawaan ini sudah ada sejak lahir, sehingga dia sudah siap siaga, sudah siap tempur kapan saja untuk melawan virus-virus tersebut tanpa harus mengenalinya terlebih dahulu. Jadi umpamanya tuh seperti kalau imun bawaan itu tuh penjaga gerbang, dia selalu siap siaga, dia selalu siap menyerang siapa saja yang terlihat seperti musuhnya, yaitu virus, bakteri tadi. Tapi kalau imun bawaan, dia seperti pasukan elit yang bakal dikirimkan ketika musuh itu terlihat berat. Nah, tetapi dia harus perlu waktu untuk datang karena dia harus mengenali dulu kira-kira siapa musuhnya tersebut. Gitu. Nah, contohnya ketika kita sedang merasakan flu, tentunya sistem imun itu tidak akan diam saja, tapi dia akan merespon dengan cara ketika kita sedang merasakan demam, pilek, atau lelah, itu adalah salah satu di mana sistem imun sedang bekerja untuk melawan virus-virus yang ada pada tubuh kita. Nah, jadi ketika kita sedang sakit, itu adalah bagian di mana sistem imun sedang bekerja keras untuk melawan virus-virus tersebut agar tubuh kita bisa sehat kembali. Nah, sistem imun ini juga memiliki gangguan-gangguannya. Seperti yang pertama itu ada alergi. Jadi, alergi ini disebabkan oleh sistem imun yang terlalu reaktif pada zat yang seharusnya tidak terlalu berbahaya, seperti alergi debu, alergi serbuk bunga. Lalu yang kedua itu seperti permasalahan imunodefisiensi. Ini tuh disebabkan sistem imun yang lemah atau kurang bekerja. Contoh penyakitnya itu seperti HIV. Nah, pastikan sistem imun ini kan udah bekerja keras ya untuk melindungi tubuh kita dari berbagai ancaman penyakit, virus-virus gitu-gitu. Nah, tentunya kita harus berterima kasih sama sistem imun pada tubuh kita karena sudah menjaga tubuh kita dari berbagai ancaman serangan virus. Nah, cara berterima kasih itu gimana? Yaitu dengan cara menjaga sistem imun tubuh kita agar tetap baik. Dengan cara tidur cukup. Tidur cukup itu yang cukup selama 7-8 jam. Atau kita juga harus makan makanan yang bergizi, jangan makan makanan yang sembarangan. Terus kita juga jangan lupa untuk makan makanan yang berprotein dan bervitamin. Contohnya ada buah, sayur, ikan, dan juga telur. Kita juga harus sering-sering olahraga. Jangan males-malesan agar tubuh kita tetap sehat. Dan kita juga harus menjaga kebersihan dan lingkungan di sekitar kita. Jadi itu adalah salah satu bentuk di mana kita bisa berterima kasih kepada sistem imun yang ada pada tubuh kita. Nah, jadi kesimpulannya sistem imun itu adalah pelindung utama dari
tubuh kita untuk melindungi tubuh kita dari berbagai serangan penyakit. Nah, tanpa sistem imun ini, tubuh kita tentunya akan rentan terhadap infeksi, virus, bakteri. Maka dari itu, sangat penting bagi kita untuk menjaga kesehatan agar sistem imun tetap bekerja dengan optimal. Jadi, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.